Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Eh, Assalamualaikum Ustaz Farid Qasim. Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat walafiat. Akhukum Suharlan. Semoga antum dan keluarga juga demikian. Allah berikan kesehatan untuk antum dan keluarga antum dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Kaitannya dengan informasi dari antum tentang teman antum yang terkena musibah penyakit gagal ginjal seperti ana, saya ucapkan terlebih dahulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syafahullah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Sekedar berbagi untuk teman antum, Ustaz. Saya sudah kurang lebih 6 tahun menjalankan cuci darah dari sejak tahun 2015, tepatnya bulan Juni, di pertengahan bulan Ramadan. Dan ketika itu saya sempat alhamdulillah berpuasa setengah bulan. Namun karena kondisi drop, HB saya turun drastis sampai dengan 5,5. Dan urium kreatinin saya pun melonjak dahsyat karena memang saya menunda untuk mencuci itu kurang lebih 1 tahun. Saya sudah mengetahui kena gagal ginjal itu di tahun 2014, tepatnya di bulan Oktober kalau tidak salah. Namun saya tunda untuk melakukan cuci darah karena ketika itu usia saya masih sangat muda. Hampir saya menolaklah intinya untuk cuci darah. Namun selang berjalan kurang lebih 1 tahun sampai bulan Juni 2015 saya drop HB55, urium itu sampai dengan 284, kreatinin itu masuk angka 24 dan dikatakan oleh dokter kalau tidak segera cuci bisa melumpuhkan otak seperti itu. Akhirnya saya pun cuci dan alhamdulillah setelah cuci 2 kali kondisi tubuh semakin membaik. Dan tentu bagi siapapun divonis gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah itu berat. Namun Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sesungguhnya adalah ketika terkena benturan musibah di saat pertama. Saya yang masih sangat muda ketika itu harus menerima takdir Allah untuk cuci darah. Dan Allah berikan ilmu. Dan saya pun harus bertanggung jawab dengan ilmu yang saya miliki. Karena ilmu tersebut pun saya ajarkan kepada santri-santri saya di pesantren. Maka saya bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmu tersebut, ilmu tentang kesabaran. Dan ternyata ilmu tentang kesabaran ini efeknya sangat positif. Ketika kita bersabar atas musibah yang Allah timpakan pada kita, dan kita berhusnu pada Allah, bahwa semua yang menimpa kita, baik ataupun buruk, pasti ada hikmahnya. Bahkan saya pun diingatkan oleh istri saya bahwa musibah ini dapat menghapuskan dosa kita. Karena itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak ada penyakit, kegundahan, kegelisahan, kerisauan, sampai pun sekedar duri yang menusuk seorang muslim, seorang hamba, melainkan itu semua akan menghapus dosa-dosanya. Subhanallah. Maka saya tertuntut untuk sabar. Dan sabar yang saya lakukan sampai sekarang saya rasakan dampak positifnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun sudah 6 tahun saya cuci darah, kondisi tubuh saya
masih seperti umumnya orang, sehat fisik, sehat jasmani, dan insya Allah pun tetap sehat rohani. Kuncinya pertama, menerima takdir yang telah Allah berikan pada kita. Dan yakinlah bahwa apa yang Allah timpakan pada kita, semuanya akan menghasilkan hasil yang terbaik jika kita menerimanya dengan baik. Jika mendapatkan kebaikan kita bersyukur, jika mendapatkan keburukan kita bersabar. Dan itulah keindahan seorang mukmin, seperti yang disabdakan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, semua urusannya sangat baik. Jika ditimpa kebaikan, in asabathu sarra'u syakar, jika tertimpa suatu yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur. Wa in asabathu darra'u sabar, ketika dia tertimpa suatu yang memudarati dirinya, dia bersabar. Syukur dan sabar baik untuk kita, khususnya bagi kita pasien yang terkena penyakit, apalagi penyakit gagal ginjal kronis. Maka arahan saya yang pertama, kita bersabar atas takdir yang telah Allah timpakan pada kita, dan kita terus menjaga motivasi hidup kita. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Masih banyak kesehatan dan rezeki yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, perlu menanamkan motivasi tinggi pada diri sendiri dan juga keluarga. Ini penting untuk memberikan dukungan kepada pasien gagal ginjal. Ya, sangat penting. Kalau dia adalah seorang anak, maka kedua orang tuanya memberikan dukungan yang terus motivasi. Kalau dia adalah seorang suami, maka istrinya terus memberikan motivasi dan dorongan bahwa ini adalah musibah yang harus disabari. Kalau dia adalah seorang anak, tadi seperti saya sebutkan, jika dia seorang istri, maka suami yang memberikan motivasi. Intinya, pasien gagal ginjal harus terus mendapatkan motivasi, yang mana dengan motivasi itu dia terus bisa menjalankan masa depannya dengan baik. Nah, berikutnya terkait dengan pola hidup, itu juga penting untuk dijaga. Umumnya pasien gagal ginjal itu tidak buang air kecil atau sangat minim untuk membuang sisa kotoran, kencing. Maka pola makan dan pola minum harus dijaga. Untuk minum, apa yang terbuang di dalam pipis, maka minum itu pun harus ditakar dengan takaran pipis. Kalau misalnya pipis kita masih normal 1 liter misalnya kita katakan dalam sehari, maka minum pun bisa 1 liter. Tapi kalau pipis kita sangat sedikit, kurang dari 1 liter, maka harapannya pun minum kita kurangi. Jangan lebih dari 1 liter. Karena ketika kita minum berlebih, misalnya dalam setiap hari 1 liter, sedangkan cuci darah kita adalah 1 minggu 2 kali, maka bisa dipastikan setiap kita cuci darah akan menampung banyak air di dalam tubuh kita. Ya, karena kondisi pipis kita yang tidak banyak, maka kurangi konsumsi air, batasi. Ya, batasi konsumsi air. Untuk makanan hindari buah-buahan yang berkalium tinggi, seperti pisang, belimbing, air degan, jeruk. Ya, kalau mau makan buah-buahan yang berkalium rendah, seperti semangka, pepaya, buah melon, namun tentu dibatasi takarannya. Ya, mengingat semangka mengandung air yang cukup banyak, pepaya pun juga demikian juga melon, maka dibatasi. Makan protein yang tinggi, seperti putih telur, ayam kampung, ya, itu bagus untuk menjaga HB kita dan protein dalam tubuh. Intinya mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein itu sangat bagus buat kita. Tapi hindari kacang-kacangan, karena itu juga memperberat kerja ginjal. Inti dari apa yang saya sampaikan sekarang ini, yang paling pertama adalah yang pertama. Yang paling utama adalah yang pertama tadi saya sampaikan.
harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak murka terhadap apa yang telah Allah takdirkan pada kita. Dorongan motivasi untuk kita terus menghadapi masa depan yang lebih cerah harus kita tanamkan, baik dalam diri kita pribadi atau lewat orang-orang terdekat kita. Ini mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat untuk saya pribadi, terus untuk menanamkan kesabaran dalam diri kita dan juga rasa syukur karena masih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan juga untuk nasihat kepada teman-teman saya yang senasib, yang sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian atau nikmat berupa ujian gagal ginjal. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.